Shalom semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita sudah tiba di 1 Korintus pasal yang ke-6. Saya mengajak Anda untuk belajar tentang perikop nasihat terhadap percabulan. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Korintus. Tujuannya apa? Supaya mereka menyadari bahwa mereka sudah ditebus, mereka sudah dibayar dengan lunas oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya mereka tidak boleh sembarangan dengan hidup mereka. Mari kita pelajari bersama-sama di dalam ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan sudah membeli kita dari kuasa dosa. Dia sudah menebus kita, harganya sudah lunas dibayar. Bahkan harga yang dibayar oleh Tuhan bukanlah main-main, sebab kita dibeli dengan darah anak domba Allah yang tidak terhitung harga dan nilainya. Itu sebabnya bersyukurlah kita, sebab kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan mengasihi kita. Namun ada satu tanggung jawab yang perlu kita sadari bersama-sama. Setelah kita ditebus, maka kita sadar bahwa hidup kita, termasuk tubuh kita, semuanya adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Paulus menegaskan di dalam ayat yang ke-19 bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, bahwa kita, tubuh kita, semua yang berhubungan dengan kita bukan punya kita lagi, tetapi kita sekarang menjadi milik Kristus. Kalau kita bukanlah punya kita, kita adalah milik Kristus, berarti kita harus bertanggung jawab. Sebab kita ini sekarang hanyalah menjadi pengelola. Kita ini pengelola kehidupan. Tubuh kita adalah milik Kristus. Kita wajib mengelola tubuh kita, supaya tubuh kita memuliakan Tuhan, sang pemilik tubuh kita. Kita pengelola tubuh kita, supaya kita jauh dari percabulan, supaya tubuh kita tetap kudus, suci, dan memuliakan Tuhan sebagai pemilik tubuh kita. Tuhan menebus kita, bukan hanya sekedar roh kita saja, roh kita yang diselamatkan saja. Tidak, Tuhan menebus kita secara total, satu paket komplit. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang ditebus siapa atau yang ditebus bagian apa? Tidak hanya roh saja, tidak hanya jiwa saja, tapi komplit tubuh juga ditebus. Artinya sekali lagi bahwa tubuh kita milik Kristus. Tidak boleh kita seenak-enaknya, semau-maunya menggunakan tubuh kita untuk kita kembali hidup di dalam dosa. Dalam konteks ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, janganlah hidup di dalam percabulan. Sebab kita sudah bukan milik kita lagi. Kita ini milik Kristus adanya. Janganlah kita mempersembahkan hidup kita bukan untuk sang pemilik kehidupan kita, tapi mempersembahkan hidup kita untuk dunia, mempersembahkan hidup kita untuk kesenangan kita sendiri, yaitu ketika kita hidup dalam percabulan. Tidak hanya percabulan, kalau kita bicara soal percabulan, saya percaya bahwa kebanyakan di antara kita pun sepakat bahwa ini adalah bagian daripada dosa yang kita harus hindari. Namun banyak orang Kristen lupa bahwa ternyata soal makanan itu pun kita harus sadar bahwa tubuh kita bukanlah milik kita lagi. Tidak boleh kita semau-maunya, bahkan soal makanan jasmani ini. Di dalam ayat yang ke-13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Sebagaimana percabulan diingatkan bahwa kita ini sudah menjadi milik Kristus tubuh ini, demikian juga soal makanan. Janganlah hanya gara-gara makanan kita tidak bisa menguasai diri kita, kita mengkonsumsi makanan secara berlebihan, kita menjadi obesitas,
Kemudian dari situlah muncul berbagai macam jenis penyakit. Lalu kemudian kita mengalami penderitaan secara jasmani. Tidak hanya itu, rencana Allah yang besar di dalam hidup kita akhirnya berantakan karena kita tidak bisa menguasai lidah kita. Kita tidak bisa menahan diri kalau kita sudah melihat bertemu makanan yang kita suka dan seterusnya. Hati-hati, ternyata soal makanan pun kita mesti harus bertanggung jawab. Soal tubuh ini kita harus bertanggung jawab. Karena itu di dalam ayat yang ke-12 Rasul Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Memang segala sesuatu halal untuk dimakan, tetapi Paulus mengingatkan bukan semuanya berguna. Anda boleh menikmati semua makanan yang ada, tetapi tidak semuanya berguna. Artinya apa? Jangan makan secara berlebih. Nikmati berkat Tuhan sesuai dengan porsi yang pas. Jangan sampai hanya karena kita tidak bisa menguasai diri kita soal makanan, maka kita berbuat dosa dalam hal kita tidak bisa menjaga tubuh kita ini. Anda yang paling tahu, ketika Anda melakukan medical check up, Anda lihat hasilnya bahwa Anda mungkin angka gula dalam darah sudah lumayan tinggi. Ya tentu saja Anda harus mulai bersiap untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Sudah tidak lagi minum minuman yang gulanya tinggi dan seterusnya. Itu artinya tanggung jawab. Janganlah kita tahu bahwa kita ada kecenderungan untuk kita menjadi penderita diabetes, lalu kemudian kita nekat saja menyantap apapun dan seolah tidak peduli dengan semuanya itu. Itu artinya kita tidak bertanggung jawab dengan tubuh kita. Itu artinya kita diperhamba oleh sesuatu, termasuk diperhamba oleh yang namanya makanan. Dan dalam konteks ini sesungguhnya kita telah berdosa. Contoh gambaran sederhananya adalah ketika saya menitipkan motor saya kepada Anda. Anda boleh memakainya, Anda bebas memakainya. Namun pertanyaannya, kalau Anda tahu bahwa saya tidak memberikan motor itu sebagai milik Anda, hanya meminjamkan kepada Anda untuk bebas Anda pakai, saya yakin Anda pasti merawatnya. Saya yakin Anda pasti hati-hati. Bagaimana jika satu kali saya menjumpai motor yang saya pinjamkan kepada Anda dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak terurus, dalam keadaan sama sekali tidak terawat? Tentu saja saya kecewa. Hal yang sama terjadi di dalam hidup kita soal tubuh. Tubuh kita bukan milik kita lagi. Kita ini hanya diizinkan Tuhan memakai. Seberapa lama kita hidup di dalam dunia itu adalah izin pakai kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan, menyalahgunakannya. Saya berdoa renungan ini menjadi berkat buat Anda semuanya. Tuhan memberkati.